Oke, halo semuanya dan selamat datang kembali di Tanya Seputar Hukum. Apa kabar kalian semua ya? Dan untuk kali ini, karena di masa pandemi ini banyak sekali pertanyaan dan kasus, untuk akhir-akhir ini saja ada sekitar 5 atau 6-an seputar kredit macet dan cara langkah hukum terbaik untuk menanggulanginya ya. Jadi untuk kali ini saya akan memberikan saran dan langkah terbaik ketika Anda mengalami kredit macet, Anda sebagai debitur karena faktor pandemi Anda sehingga tidak bisa mengangsur kredit tersebut atau cicilan tersebut, cicilan di bank biasanya, sehingga biasanya pihak bank mengambil langkah untuk mengeksekusi jaminan atau anggunan yang dijaminkan di bank tersebut ya. Ini banyak sekali kasus permasalahan seperti ini dan sampai berlarut-larut ya biasanya, dan bahkan biasanya bank juga akan melakukan pelelangan melalui KPKNL atau dilelang secara mandiri, bisa juga dilelang secara langsung menggunakan pejabat lelang kelas 2 ataupun dilelang secara pengadilan ya, atau secara berdasarkan keputusan pengadilan, setelah itu ke KPKNL, dan biasanya lelangnya itu nilainya jauh di bawah harga pasaran, maksudnya di bawah harga pasaran dan merugikan pihak debitur, biasanya seperti itu. Jadi langkah apa ketika terjadi kredit macet dan anggunan atau jaminan akan dilelang, langkah terbaiknya seperti apa? Yang pertama, langkah terbaik yaitu langkah pertama selalu secara kekeluargaan terlebih dahulu. Mediasikan dengan pihak kreditur, pihak bank manapun Anda melakukan kredit tersebut, melakukan perjanjian kredit tersebut ya. Lakukan mediasi bagaimana solusinya ketika Anda mengalami kesulitan keuangan atau pendapatan Anda menjadi turun, itu bagaimana langkahnya. Karena biasanya bank juga ada prosedur-prosedur dan langkah-langkah ketika terjadi kendala di dalam kredit tersebut atau terjadi kredit macet. Di antaranya pasti bank akan menawarkan 3R biasanya ya, yaitu penjadwalan ulang ya, rescheduling ya. Atau yang kedua restructuring atau persyaratan kembali ya, dan yang ketiga ada reconditioning ya, atau penataan kembali. Untuk penjadwalan kembali ini biasanya jangka waktunya diperpanjang dan angsuran kreditnya diperingan. Itu biasanya langkah dari bank ketika misalnya ada kredit macet. Atau yang kedua persyaratannya restructuring, itu ditata ulang bagaimana agar pihak debitur ini tidak keberatan dengan kredit atau angsurannya. Dan yang ketiga biasanya ada penataan kembali, itu diata dari ulang. Biasanya ketika misalnya ada pandemi seperti ini, biasanya ya hanya untuk membayar suku bunganya saja ya, untuk pokoknya nanti setelah kondisi keuangan menjadi lebih baik lagi ya, biasanya seperti itu. Tetapi biasanya ketika debitur sama sekali tidak bisa membayar sama sekali ya angsurannya, biasanya kan untuk kreditur pasti akan marah juga kan, akan kesulitan juga. Masa uang sampai biasanya kan ratusan juta ketika jaminannya rumah atau tanah, ketika ada kredit macet pasti nanti yang dirugikan juga pihak kreditur juga akan kesulitan. Kenapa kok bisa sampai seperti itu? Kalau di rescheduling nanti bisa sampai berlama-lama juga. Ketika di rescheduling tapi tetap juga tidak membayar, nanti pihak bank pasti akan melakukan eksekusi terhadap jaminan dan anggunan. Biasanya anggunan dan jaminan tersebut akan dilelang secara langsung. Walaupun secara hukum bisa dilelang secara langsung karena ada irah-irah di dalam perjanjian tersebut. Biasanya untuk perjanjian kredit itu dibuat di hadapan notaris dan di atasnya ada kata irah-irah atau memiliki kekuatan eksekutorial, atau biasanya irah-irahnya itu demi ketuhanan berdasarkan keadilan ya, demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, maka biasanya langsung bisa dieksekusi. Namun dalam kasus-kasus tertentu atau nilainya kreditnya banyak ratusan juta atau bahkan miliaran, biasanya pihak kreditur
diperkuat dengan putusan pengadilan atau dengan adanya gugatan di pengadilan seperti itu. Jadi langkah kedua, ketika misalnya Anda sudah tidak mampu lagi untuk membayar, biasanya langkahnya ini langkah kedua ya, langkah alternatif. Tapi kalau untuk langkah pertama ya harus di mediasi ulang dulu, di rescheduling dulu, di restructuring dulu, dijadwalkan ulang dulu, dimediasi dulu bagaimana langkah baiknya antara kreditur dan debitur. Tetapi langkah kedua yaitu ketika misalnya mau diajukan lelang, silahkan ketika misalnya ada cacat hukum di dalam perjanjiannya, silahkan ajukan ke pengadilan terlebih dahulu, gugatan perbuatan melawan hukum atau wan prestasi seperti itu. Karena biasanya ketika sebuah perkara itu masih di pengadilan, eksekusi tidak akan bisa dilaksanakan atau jaminan tidak akan bisa dilelang seperti itu ya. Sampai selesai ada putusan yang ingkrah. Sedangkan putusan yang ingkrah tahu sendiri, di pengadilan negeri aja bisa berbulan-bulan, naik lagi ke banding bisa berbulan-bulan lagi, dan bisa sampai kasasi, bahkan bisa bertahun-tahun seperti itu. Ini bukan saran dari saya untuk tidak membayar hutang. Untuk hutang atau kredit itu silahkan Anda bayar dengan sebaik mungkin karena itu tanggung jawab Anda. Tetapi ini caranya ketika misalnya memang ada cacat hukum atau ada kekurangan di bagian hukum, di bagian perjanjiannya. Misalnya Anda tidak diberitahu bagaimana nanti konsekuensinya ketika tidak mampu membayar, atau misalnya Anda tidak diberi surat peringatan, karena di SOP pihak kreditur pasti ada diberi surat peringatan 1, 2, dan 3, tiba-tiba langsung dilelang, atau ketika nilai lelangnya lebih rendah sekali daripada nilai pasaran seperti itu. Itu tadi dua langkah. Yang pertama, silahkan kalian ajukan restructuring, reconditioning, dan rescheduling ke bank, mediasi dulu bank ketika misalnya tidak ada, untuk memperlama waktu, mungkin untuk memberikan waktu Anda untuk membayar kredit tersebut, Anda bisa ajukan ke pengadilan ya, ketika misalnya ada cacat hukumnya ya. Kalau misalnya tidak ada cacat hukumnya ya sama aja, nanti hasilnya tetap sama aja, zong ya. Dan seperti biasa, semoga bermanfaat dan terima kasih. Itu saja. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada sedikit lagi yang pengen saya sampaikan, karena masih ada sekitar 30 menit lagi. Jadi walaupun nanti Anda tetap kesulitan untuk membayar, tapi minimal ketika Anda mengajukan perkara tersebut di pengadilan, itu nanti akan memberi waktu Anda atau space Anda minimal bisa sampai 1 atau 2 tahun ya, kalau sampai putusan itu ingkrah, untuk mengumpulkan uang dan membayar uang tersebut. Tetapi untuk uang tersebut harus dibayar ya, jangan sampai nanti Anda kabur atau gimana, apalagi malah bahkan mengalihkan anggunan tersebut. Oke? Karena untuk eksekusi ataupun eksekusi hak tanggungan dan lain sebagainya itu sudah ada aturannya, bagaimana prosedur eksekusinya, bagaimana prosedur lelangnya, itu sudah ada aturannya, sudah ada prosedurnya juga. Jadi nggak usah khawatir. Kalau langkah terbaiknya, kalau misalnya pihak kreditur menjual di bawah harga pasaran, Anda juga bisa melakukan permohonan untuk melakukan penjualan sendiri. Misalnya Anda daripada dilelang, lebih baik saya jual sendiri dengan harga yang lebih baik. Itu kalau misalnya dikabulkan itu lebih baik. Itu langkah ketiga, dan terima kasih. Dah.